Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam ini ya kita bisa berjumpa kembali di majelis ini untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan pada malam ini kita akan membahas lanjutannya hadis bab surut al-bai' wa ma nuhiya anhu. Syarat-syarat jual beli dan jual beli yang dilarang. Hadis yang kedua ya, silakan dibuka di halaman 347 ya Pak Budi ya. 346. Ya, 346 betul. Hadis yang kedua ya. Hadis yang ke-801. Baik, mari kita perhatikan Bapak Ibu. Sudah ketemu ya? Nah, saya baca wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amal fatah wa huwa bi Makkah." Pada tahun penaklukan kota Makkah. Dan beliau mengatakan ini di Mekah. Apa kata beliau? Innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung. Nah, ini zat-zat yang haram diperjualbelikan. Khamr, bangkai, babi dan patung. Patung-patung. Faqila ya Rasulullah. Lalu ada orang bertanya, ya Rasulullah, ara'aita suhuma al-maitati. Nah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai? Lemak itu gaji ya kalau bahasa kita ya. Gaji bangkai itu bagaimana? Fa inna hatut labiha as-sufun wa tudhanu bihal julud wa yastasbihu bihan nas. Karena sesungguhnya lemak bangkai itu bisa digunakan untuk memoles perahu biar awet papannya, enggak mudah keropos ya. Dia biasa digunakan oleh orang-orang untuk mengolesi papan atau kayu di perahu itu. Kemudian watudhanu bihal al-julud, dan juga digunakan untuk meminyaki kulit. Kulit yang sudah disamak, dijemur, biar lentur lagi, biasa dikasih gaji atau lemak. Itu bisa lentur lagi. Itu manfaatnya. Wa yastasbihu bihan nas, dan bisa juga untuk bahan bakar lampu, ya, minyak untuk lampu biar nyala gitu. Itu gimana menurut engkau ya Rasulullah? Kan bisa dimanfaatkan lah. Lemak itu bisa dimanfaatkan. Faqala, lalu Nabi berkata, la, tidak, kata beliau, tidak boleh. Huwa haram, dia itu haram. Nah, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, inda zalika, waktu itu, qatalallahu al-yahud. Inna Allah lamma harrama alaihim suhumaha jamaluhu summa ba'uhu fa'akalu samanahu. Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan kepada mereka lemak bangkai, ya, mereka mencairkan lemak tersebut, ya, dicairkan oleh orang-orang ya Yahudi, diproses gitu. Lalu setelah dicairkan mereka jual, kemudian mereka jual. Fa'akalu samanahu, lalu mereka memakan hasil penjualannya untuk dimakan. Hadis muttafaqun alaih. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan zat
zat apa saja yang dilarang diperjualbelikan, haram diperjualbelikan. Nah, di sini disebutkan ada berapa? 1 khamr, bangkai babi, berhala. Ada berapa berarti? Nah, 4 apa 5? 4 apa 5? Lemak bangkai. Lemak bangkai. Berarti 5 disebutkan di dalam hadis ini. Tapi memang yang lemak bangkai berdasarkan pertanyaan. Ada sahabat nanya, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah tentang lemak bangkai itu? Nah, baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kenapa khamr ya dilarang diperjualbelikan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita sebagai seorang mukmin, ada penjelasan atau tidak, kita harus mengimani dan mentaati kan gitu. Kalau Allah haram, innama al-khamru wal maisiru wal azlam wal ansab rizqun min amali syaitan misalnya. Udah, kalau kita orang mukmin Allah bilang haram. Walaupun kita enggak ngerti alasannya apa. Itulah sikap seorang mukmin. Nah, para ulama menjelaskan tentu berdasarkan dalil-dalil yang ada. Khamr diharamkan karena akibat buruk daripada minuman tersebut, atau khamr tidak selalu bentuknya minuman. Nah, bisa juga pil kan. Nah, itu juga masuk khamr. Nah, khamr itu dari kata khamaro, artinya menutupi. Menutupi apa? Akal sehat. Nah, maka apapun yang apabila dikonsumsi bisa menutupi akal sehat, itulah khamr. Itulah khamr. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itulah khamr. Kullu muskirin khamrun. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain katakan qaliluhu wa kasiruhu haram. Sedikit dan banyaknya tetap dia haram. Loh, kalau sedikit nggak memabukkan bagaimana? Gitu ya. Kan ada orang najak tuh. Kalau saya minum cuma sedikit, hanya sekedar apalah, toleransi sama teman-teman gitu ya. Saya cuma neguk seteguk dan saya tidak mabuk. Nah, mungkin dia tadi bersandar kepada kata kullu muskirin haram. Setiap perkara yang memabukkan itu haram. Ini saya nggak mabuk masalahnya. Nah, maka di dalam riwayat yang lain katakan tadi, ya, al-khamru, khamr itu qaliluhu wa kasiruhu haram. Sedikit atau banyaknya dia tetap haram. Jadi hukum asalnya yang namanya khamr itu bisa menutupi akal sehat gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ada hadis yang menjelaskan ada 10 perkara ya kalau tidak keliru berkaitan dengan khamr itu haram. Pembuatnya, peminumnya, pembelinya, penjualnya, yang membawakannya, yang menjadi perantaranya. Dan ada sekitar 10 ya, disebutkan dalam hadis, dirinci. Jadi yang pokoknya yang berkaitan dengan khamr haram. Pengantar. Misalnya ojol ya, ojek online gitu. Ada orang beli khamr. Nah, lalu dia antarkan ke rumah si pembeli. Itu haram. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi luar biasa ya bahaya daripada khamr itu. Makanya di sini Nabi mengatakan khamr itu haram. Ya, innallaha harrama bai'a al-khamr. Ya. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, babi. Nah, hadis ini menunjukkan haramnya menjual belikan babi, dagingnya kah, lemaknya kah, kulitnya,
atau seluruh anggota tubuh babi itu haram diperjualbelikan. Allah sebut Rasul sebut al-khinzir itu maksudnya yasmalu lahmahu wa syahmahu wa jildahu wa jami'a ajzaihi, mencakup ya dagingnya, lemaknya, kulitnya, dan seluruh bagian dari babi tersebut. Nah, karena li'anna aynahu najasah, karena zat babinya itu sudah najis itu. Apalagi hasil penelitian ya para ahli, babi itu mengandung ya cacing pita, bahkan bisa memindahkan 20 jenis penyakit kalau apabila dikonsumsi oleh orang, karena dia makanannya bangkai, makanannya kotor-kotor itu. Bahkan ada yang mengatakan bangkai babi temannya sendiri itu dimakan juga, disikat juga oleh babi, jadi dia kotor. Lah kalau ada orang, pernah di Indonesia itu ya, ada orang berpendapat oke, babi itu mengandung cacing pita dagingnya. Kalau dimasak dengan panas sekian derajat, itu bisa mati semua cacingnya, bakterinya. Nah, lalu dia mengatakan kalau dia dimasak, entah digoreng atau dibakar dengan api yang sangat panas, maka berubah menjadi halal, kata dia, dibolehkan. Di Bali ya waktu itu saya baca beritanya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tidak untuk babi ya. Jadi andai kata misalnya ada orang mampu memasak babi dan membunuh seluruh cacing pitanya yang terkandung di daging itu, dia tetap hukumnya haram. Karena Allah dalam Al-Quran beberapa kali disebut dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-An'am ayat 145 itu diharamkan au lahma khinzir fa innahu rijsun, sesungguhnya dia kotor. Nah, ada lagi dalam ayat yang lain, hurrimat alaikumul maitatu wadam walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Beberapa kali lah intinya khinzir itu disebut secara zatnya. Alasannya dalam Al-Quran nggak ada, dalam hadis juga tidak disebutkan alasan kenapa kok babi diharamkan. Nah, ini artinya kan ada kaidah memang dalam ilmu fikih itu al-hukmu yaduru ma'a illatin wujudan wa adaman. Hukum itu ya ada dan tidak ada, dianggap ada atau tidak ada itu tergantung pada alasannya. Al-hukmu yaduru ma'a illatin wujudan wa adaman. Suatu hukum itu dia ya tergantung kepada illah, ala illah tadi, alasannya. Jika alasan itu ada, maka hukum berlaku. Jika alasan itu tidak ada, maka hukum tidak berlaku. Nah, babi alasannya dia diharamkan karena mengandung cacing pita misalnya. Jika cacing pita bisa dibunuh dengan panas yang sangat tinggi, berarti penyebab haramnya kan nggak ada, kata mereka kan begitu. Maka dengan demikian ya, karena alasan diharamkan babi itu sudah hilang, dibakar dengan api yang sangat panas itu, hukum haram itu menjadi tidak ada. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kaidah ini tadi ya, yang al-hukmu yaduru ma'a illatin wujudan wa adaman, tidak bisa diperlakukan untuk babi karena dia disebut secara mutlak gitu. Tidak dijelaskan apa sebabnya, maka dia harus dipahami berdasarkan kemutlakannya. Maka kaidah tadi nggak bisa diperlakukan pada masalah babi ini. Ya, ini bapak-bapak dan ikhwat sekalian. Kemudian yang diharamkan untuk diperjualbelikan adalah bangkai seluruhnya. Tapi untuk bangkai khusus ada yang dikecualikan.
Nah, apa yang dikecualikan? Satu, bangkai ikan, bangkai belalang itu boleh. Berdasarkan ada hadis Nabi ya. Kemudian yang juga dibolehkan diambil dari bangkai itu adalah kulitnya. Kulit. Kecuali babi ya, kecuali babi. Kulit sapi, kambing, kerbau gitu, mati, misalnya kuda mati. Nah, itu nggak boleh dikonsumsi, nggak boleh dijual. Tapi kulitnya diambil boleh, gitu. Pernah suatu ketika para sahabat menyeret seekor kambing yang sudah mati. Kata Nabi, kenapa tidak kalian ambil saja itu kulitnya? Inna hamayita ya Rasulullah, sesungguhnya sudah mati. Dia bangkai ya Rasulullah. Ya nggak masalah kata Rasul, ambil saja kulitnya. Nah kulitnya bisa dimanfaatkan, tentu setelah disamak ya. Nanti dijadikan tempat minum atau ya yang bermanfaat. Nah itu dibolehkan, itu dikecualikan berdasarkan hadis Nabi. Termasuk rambut pada kulit hewan bangkai yang halal dimakan dagingnya itu bisa dimanfaatkan. Contoh kulit bulu maaf. Saya kulit bulu domba. Ada domba bagus bulunya lebat. Pas mati diambil bulunya boleh. Nah itu kasya'ar disebutkan. Contohnya seperti bulu wasuf, wal wabar waris. Bisa juga bulu selain bulu di unta domba ya, kayak bulu sapi, bulu unta. Ada nggak bulunya, kulitnya? Sapi ada bulunya kulitnya? Ada. Nah itu namanya al-wabar. Bulu pada kulit sapi, unta, kambing itu namanya al-wabar. Tapi kalau domba itu namanya as-suf. Nah, lalu bulu pada burung, ayam itu namanya arish. Rish itu bulu yang terdapat pada kalau ayam burung itu namanya apa? Istilahnya? Ayam burung masuknya kategori apa ya? Apa? Hah? Unggas ya. Itu boleh. Misal ada ayam mati, diambilin bulunya boleh. Untuk apa? Buat kok. Misalnya bulu tangkis. Atau buat yang lain boleh gitu. Untuk panah misalnya kan. Panah kan ada kadang-kadang ininya. Nah, itu dibolehkan, tidak ada masalah. Walaupun diambil dari bangkai burung atau bangkai ayam. Itu kata saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum mengambil manfaat dari lemak. Nah, ikhtalafal ulama fi hukmil intifa' bi suhumi al-maitah. Menurut Bapak Ibu tadi setelah kita mendengar hadisnya, mengambil manfaat. Tadi kan yang pertanyaan awal tadi saya, apa saja sih yang diharamkan berdasarkan hadis ini? Ada berapa tadi? 4 tambah 1 jadi 5 kan? Apa itu haram, apa itu? Haram perjualbelikan. Bedakan konsumsi, manfaatkan, jual beli bedakan. Itu sesuatu yang berbeda. Nah, kalau diperjualbelikan, ulama sepakat, tidak boleh tuh, lemak nggak boleh. Makanya tadi ada 5 hal yang dilarang diperjualbelikan berdasarkan hadis nomor 2 ini. Di antaranya lemak. Lah, kalau memanfaatkan lemak bagaimana? Nah, ini ada khilaf di antara para ulama. Jadi ya qad ikhtalafal ulama fi hukmil intifa' bisuhumi al-maitah. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum memanfaatkan ya, memanfaatkan. Nah, di garis bawah ini memanfaatkan lemak dari bangkai. Kok kenapa ada khilaf? Kan clear hadisnya. Nah, sebab perselisihan
di antara para ulama itu ya adalah pada dhamir ya. Dulu ada Papa tulis ya. Sekarang nggak ada. Jadi dalam kalimat di hadis ini kan ada gini kalimatnya. Kok Bapak Ibu perhatikan. Kan ada tuh fa innaha tutla bihasufun ya. Karena lemak bangkai itu ya digunakan untuk apa tadi? Mengoles-ngoles kayu, meminyaki kulit, bahan bakar lampu kan gitu. Itu manfaat bukan? Ya, manfaat. Nah, lalu Nabi jawab tidak, huwa haram. Itu haram. Nah, kata tidak boleh, huwa itu kan domir tuh. Kata ganti. Setiap domir atau kata ganti itu, ibu-ibu, bapak-bapak, pasti kan ada marjanya. Marja itu apa? Kembalinya kemana? Contoh gini. Dia datang ke majelis ini. Dan dia ngantuk gitu waktu ada di majelis. Kan dianya siapa? Kan gitu kan? Pasti ada kan? Ada rujukannya. Nah itu. Jadi setiap kata ganti itu pasti ada tempat kembalinya. Yang dikatakan oleh Nabi tidak boleh, dia haram, itu dianya siapa? Nah itu. Para ulama berselisih di kata dia itu. Karena memang kata dia itu memungkinkan ya dia kembali satu kepada jual belinya. Dia maksudnya baik suhum al-maitah haram. Dianya itu rujukannya adalah apa? Menjual belikan lemak, ya, memperjual belikan. Bisa pada itunya. Atau juga bisa artinya dia yang dimaksud di sini mengambil manfaat darinya. Nah, mengambil manfaat darinya. Nah, itu ada dua kemungkinan. Itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Ada dua kemungkinan, bisa dimaknai jual belinya yang haram, bisa juga dimaknai mengambil manfaatnya yang haram. Nah, para ulama berbeda pendapat di antara dua pendapat ini. Sebagian mereka yang mengatakan ya, tadi kan soal memanfaatkan ya. Memanfaatkan lemak bangkai itu tidak boleh berdasarkan hadis ini. Kata Al-Imam An-Nawawi, ini pendapat mayoritas ulama, jumhur. Apa sebab? Karena kata dia tadi, huwa haram, kalau ditarik ke belakang, sebelumnya, pada kalimat sebelumnya, yang paling dekat dengan kata dia itu apa? Mengambil manfaat atau jual belinya? Mengambil manfaatnya. Itu yang paling dekat. Jadi ad-dhamiru ya'udu ilal aqrab. Kata ganti itu ya dia kembali kepada yang paling dekat. Nah, yang paling dekat dalam hadis ini ya al-intifa tadi, mengambil manfaat. Li'annahu aqrab. Karena dia jaraknya dekat gitu. Nah, di sisi lain ya, apabila memanfaatkan lemak bangkai itu akan menjadi jalan memperjualbelikan lemak bangkai tersebut. Ya enggak? Jika memanfaatkannya dibolehkan, oh kalau gitu jual aja sekalian kan, menjual itu karena ada sesuatu yang manfaat di situ. Nah, ini bahaya. Nah, ini namanya sadduz zari'ah, menutup pintu untuk terjerumus kepada perbuatan yang dilarang. Oleh karenanya ulama jumhur, kata Al-Imam An-Nawawi, mengharamkan, nggak boleh ada bangkai, ada lemak, apapun gitu. Kan hewan pasti ada lemaknya kan? Manusia aja ada lemaknya. Ya, itu yang gemuk-gemuk ya. Nah, itu kan berlemak. Nah, hewan juga begitu.
Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itu nggak boleh diambil manfaatnya. Dari bangkai maksudnya, lemak dari bangkai. Bangkai itu apa? Sesuatu yang mati tanpa disembelih, itu namanya bangkai. Tapi kalau lemak sapi, kambing yang kita sembelih dulu, boleh nggak dimanfaatkan? Boleh, karena dia matinya disembelih. Nah ini yang nggak boleh itu maksudnya memanfaatkan lemak dari bangkai. Itu nggak boleh kata pendapat pertama. Dan ini jumhur kata Imam Nawawi. Nah termasuk Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berpendapat nggak boleh memanfaatkan lemak bangkai. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan boleh kalau hanya sekedar memanfaatkan lemak bangkai. Kan memanfaatkan itu bukan dimakan. Kalau dimakan jelas tidak boleh. Apa tadi manfaatnya lemak? Bisa ngecat apa? Papan-papan perahu atau apa? Meminyaki kulit sama menjadi bahan bakar lampu. Itu bermanfaat. Nah, dan tadi disampaikan kan oleh sahabat, lemak itu kan digunakan untuk ini. Tapi ya kalau menurut pendapat pertama, menurut pendapat kedua, yang ditanyakan orang itu kan bukan soal mengambil manfaatnya, tapi soal apa? Menjual belikannya. Kan itu pertanyaan, konteksnya itu hadisnya, iya kan? Konteksnya itu. Nah, maka pahamilah hadis ini berdasarkan konteks. Maka dengan demikian, mengambil manfaat dari lemak bangkai itu hukumnya boleh. Nah, inilah pendapat yang dicenderungi oleh di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu mereka mengatakan boleh. Ada riwayat dari Imam Ahmad, ikhtaraha Ibnu Taimiyah wa tilmiduhu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, karena kata huwa haram menurut mereka kembalinya bukan kepada memanfaatkan, tapi kepada memperjualbelikan. Itu Bapak Ibu. Nah, saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, beliau nampaknya cenderung kepada pendapat kedua. Karena beliau katakan hadza qaulun qawi, ini pendapat yang kuat. Karena mengambil manfaat lemak bangkai itu bukan memakannya, bukan pula memperjualbelikannya. Bab jual beli dan bab mengambil manfaat itu beda gitu. Tidak semua hal yang diharamkan diperjualbelikan haram mengambil manfaat darinya. Tidak semua. Apa contohnya? Dia haram diperjualbelikan tapi boleh mengambil manfaat darinya. Kucing ada manfaatnya nggak? Apa? Ngusir tikus, ya kan? Ngusir tikus. Itu manfaatnya. Boleh nggak diperjualbelikan? Enggak, itu enggak boleh. Itu Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Nah, tapi kalau memperjualbelikan kucing, sebenarnya yang dijual bukan kucingnya, tapi ongkos memeliharanya, itu boleh. Ya, gimana? Nah, ular ada manfaatnya nggak? Oh, tas, sepatu ya. Nah, ular itu haram dimakan. Dagingnya haram. Apa sebab? Apakah ada dalil yang mengharamkan ular itu haram dagingnya? Yang pertama, ular itu ada taringnya nggak? Satu. Ya, setiap hewan bertaring itu haram dimakan. Yang kedua, ular itu termasuk hewan yang disuruh untuk dibunuh. Jadi khamsun kata Nabi, ada 5 hewan yuktalna fil hilli wal haram. Khamsun minal puwaisiki yuktalna fil hilli wal haram. Ada 5 hewan berbahaya
al-fuwaisik itu berbahaya. Yang dibunuh, sebaiknya dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram. Di tanah halal itu selain Makkah Madinah. Kalau di Makkah Madinah boleh dibunuh. Boleh, walaupun itu tanah haram sebenarnya. Kita nggak boleh bunuh, kecuali hewan 5 ini boleh dibunuh di Makkah. Boleh dibunuh di Madinah. Di tanah haramnya itu boleh. Tadi kata Nabi apa? Yang pertama apa? Yang pertama al-aqrab, kalajengking. Yang kedua al-fa'rah. Fa'rah itu tikus. Yang ketiga al-af'a. Al-af'a itu ular. Yang keempat al-ghurab. Ghurab itu burung gagak. Yang kelima al-kalbul akur, anjing liar. Nah, itu dibunuh. Bahaya. Nah, karena ular apa? Semua ular. Kobra kah, piton kah, dan berbagai macam jenis ular itu haram. Gitu. Makanya dia disuruh untuk dibunuh. Maka setiap hewan yang diperintahkan oleh syariat untuk dibunuh, hukumnya haram. Tikus haram. Ular haram dimakan. Kalajengking haram. Burung gagak haram. Anjing liar haram. Nah, ini maka setiap zat yang haram ya disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud wa Ahmad. Kata Nabi apa? Innallaha azza wa jalla idza harrama ala qaumin akla syai'in. Sesungguhnya Allah azza wa jalla apabila mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, apabila Allah mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka harrama alaihim samanahu. Allah mengharamkan atas mereka harganya. Nah, jika diharamkan dimakan, maka harganya juga jadi haram. Itu, Pak. Maka ular haram dimakan. Karena dia haram dimakan, diperjualbelikannya juga haram. Itu. Tapi ada nggak orang senang memelihara ular? Jadi pet ya, hewan peliharaan. Kalau seorang muslim sebaiknya tidak. Karena berbahaya itu ular ini. Walaupun memang ada orang-orang yang senang ular di rumahnya itu ada kandang ular, bahkan tidur bersama ular. Makanya kayak ular dia ya. Susah bangunnya. Nah, ini Bapak Ibu, itu nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Walaupun mungkin indah, bagus warnanya. Ada kan ular warnanya bagus sekali kan? Itu tetap nggak boleh. Nah, itu Pak. Jadi kulit ular, menjual belikan ular, kulitnya tadi tidak boleh. Ini kan tadi yang dibahas lemaknya ya, bukan kulitnya. Kalau kulitnya enggak boleh. Kalau bulu tadi boleh bulu. Nah, kalau yang kulit yang boleh tadi apa? Kulit hewan yang halal dimakan dagingnya. Itu kayak kambing, sapi, domba, unta, kuda itu boleh. Tadi hadisnya kami sudah sampaikan ya. Tapi kalau hewan itu haram dimakan, bahkan dia tidak bisa suci dengan cara disamak. Itu. Hewan yang haram dimakan dagingnya, kulitnya itu tidak bisa dibersihkan dengan cara disamak. Kalau kulit yang halal, kulit kambing mati itu, kita samak. Samak itu kan direbus, dibersihkan, dijemur. Itu bisa hilang najisnya. Tapi kalau la yutahhiruhu adibag kata Nabi. Ya, kulit hewan yang haram dimakan daging itu tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Maka jangan makai barang yang terbuat dari kulit hewan yang haram dimakan dagingnya. Ikat pinggang, ini ikat pinggang saya mahal beli dari Prancis nih saya. Misalnya ya, ini terbuat dari kulit ular kobra misalnya. Nah, harganya mahal, itu haram. Dia nggak boleh sholat pakai ikat pinggang itu.
Keluarin dompet. Wah, ini kan keren tuh dompet saya ini. Wah, ini saya beli di Belanda ini misalnya. Ini tahu nggak antum ini? Ini kulit apa ini? Kulit buaya misalnya. Tas juga nih, ini tas saya nih. Mahal misalnya. Dia ngomong begitu. Ternyata dari kulit hewan yang haram dimakan dagingnya. Itu najis gitu. La yutahhiruhu ad-dibag. Dia tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Nggak bisa. Nggak bisa. Kulit harimau, kulit macan. Antum kok rompinya keren sekali. Oh iyalah, ini kulit harimau ini. Mahal harganya. Antum pakai sholat itu, nggak sah sholat antum. Gitu. Bahkan kata Nabi, innal malaikata, sesungguhnya malaikat itu tidak mau mendekati orang yang bersamanya ada kulit an-namir, jildan namir. Namir itu harimau. Kalau al-asad itu singa. Nah, maka lalu dikiaskan dengan harimau, seluruh kulit yang haram dimakan dagingnya seperti harimau. Harimau kan juga ini kan bertaring kan. Nah, itu kita nggak akan didekati oleh malaikat. Gitu. Malaikat nggak mau deket-deket. Kalau bersama kita ada kulit hewan yang haram dimakan dagingnya tadi kan, tadi dia nggak bisa disucikan. Nah itu diterangkan ya dalam kitab Minhatul Alam karya saya Abdullah bin Shalih Al Fauzan. Jadi itu Pak. Jadi jangan atau ikat pinggangnya kulit buaya, kulit ular enggak toh. Nah ini termasuk jam tangan ya, tali jam tangan itu jangan dari kulit hewan yang haram gitu, enggak boleh. Ya baik, karena tadi bisa menyebabkan kalau kita pakai sholat kita tidak sah karena ada najis, ya, ada zat yang mengandung najis. Baik, itu keterangan tentang memanfaatkan. Nah, maka kesimpulannya Bapak Ibu, memanfaatkan ya lemak bangkai itu boleh memanfaatkan, tapi memperjualbelikannya haram, tidak boleh. Tapi orang Yahudi pinter. Nah, biar jadi halal, lemaknya dirubah, dicairkan. Nah, gitu. Kalau ditanya, kamu jual lemak bangkai? Enggak, ini bukan lemak, ini cairan. Nah, gitu kan. Nah, itu namanya apa namanya? Nipu ya. Ngakali. Nah, ngakali. Al-hail itu namanya al-hail ya. Apa? Nah, itu bahasa sudah tuh kamuflase ya. Ya, yang paling gampang ngakali itu. Ngakali hukum itu haram, Bapak Ibu sekalian. Maka di sini dikatakan anna at-tahayyula ala maharimillahi ta'ala sababun ligodobillahi wala nati. Bahwasanya mengakali hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu menyebabkan datangnya kemarahan Allah dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu ngakali. Nah, maka supaya ini indah haram piye carane? Ya kita akali aja. Wah, berarti jangan kita jual lemaknya, tapi jual cairan. Cairan apa? Ya dari lemak, tapi kan ini bukan lemak gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Nah, kadang-kadang kan gitu, ada orang untuk mencari keuntungan diakali. Yang tadinya haram seakan-akan menjadi tidak haram. Apa tuh contohnya tuh? Yang banyak di masyarakat. Sebenarnya dia haram tapi diakali dirubah jadi nggak haram. Hah? Permen. Sikat gigi. Oh, sikat gigi bulu babi. Ya, misalnya gitu ya. Tapi dia bilang ini bukan bulu babi gitu ya. Kalau itu berbohong berarti kan? Berbohong. Nah, poinnya tadi bahwa mengakali hukum yang tadinya haram menjadi supaya berubah jadi halal, maka diakali. Nah, itu sababun ligodobillahi wa laknatih, yang bisa menyebabkan datangnya kemarahan Allah dan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Mukhadi'un lillahi ta'ala. Karena dia menipu Allah. Sudah Allah haramkan, tetap mereka reka gitu supaya boleh. Yaitu apa?
Oh ya, orang Yahudi hari Sabat ya, ya betul. Jadi pada hari Sabtu kan itu dilarang orang Yahudi untuk mencari dunia ya, harus fokus ibadah. Nah, setelah sekian lama mereka ibadah hari Sabtu fokus, ternyata ada yang lihat itu di laut ikan malah pada muncul gitu ya. Banyak ikan. Mereka tahu kalau hari Sabtu itu nggak boleh cari dunia, harus ibadah. Akhirnya mereka diakali, picorone. Hari Jumatnya masang jebakan, masang perangkap, masang jala gitu. Nah, ngambilnya kapan? Hari Ahad. Nah, hari Sabtu prosesnya sebenarnya kan. Tapi kan kami naruhnya hari Jumat, ngambilnya hari Ahad, Sabtunya kami tetap ibadah. Nah, itu namanya juga ngakali. Nah, itu namanya at-tahayyula ya. Baik, itu Bapak sekalian. Nah, terus tadi yang terakhir patung. Nah, ini patung juga haram diperjualbelikan patung. Ada nggak orang menjual patung? Banyak tuh di Jalan Magelang itu. Wah, patung Buddha, patung apa? Bahkan ada nggak tokoh dibuat patung? Itu di Sumatera ada patung itu kan. Orangnya masih hidup padahal orangnya dibuat patung. Orang yang mau buat patung dia jual, harganya mungkin ratusan juta bisa jadi kan. Nah, itu haram memperjualbelikan patung. Hadisnya mana? Ya ini hadisnya jelas. Jadi kata Nabi, ya kan jelas sekali. Innallaha harrama bai'a al-khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Asnam, patung-patung. Patung siapapun. Mau patung tokoh, pahlawan, mantan presiden, ya tetap haram. Atau tokoh agama misalnya, itu nggak boleh diperjualbelikan. Nah ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian, apabila tetap dia menjual patung, maka berarti uang yang dia dapatkan untuk memberi makan anak istrinya, keluarganya, jadi haram. Kasihan itu ya. Loh saya kan bisanya ini usaha saya. Terus nanti kalau saya nggak buat patung, saya nggak bisa makan gitu. Kan gitu, orang sering begitu ya. Seakan-akan dunia hanya patung isinya kan. Nah gitu. Sama seperti kalau yang sekarang tuh. Kalau son horeg itu kan cari makan orang di situ, ada ribuan orang makan. Nanti kalau dilarang diharamkan son horeg, nanti orang nggak bisa makan lah. Emang dunia cuma son horeg kan isinya. Nah itu orang kadang-kadang mikirnya terlalu pendek gitu ya. Loh kalau dia mau cari buka usaha lain selain patung tentu saja bisa. Nah, karena patung itu bisa berpotensi menyebabkan orang melakukan kesyirikan. Nah, dulu kan umat Nabi Nuh awalnya patung yang suwa itu ya. Aja bah? Kurang mantap antum, yang mantap. Nah, nggak yakin antumnya. Dalam Al-Quran itu. Yagus, Suwa, Ya'uq, Nasro. Nah itu kan ulama-ulama itu. Ulama di zaman Nabi, ada yang mengatakan itu umat Nabi Adam, ada yang mengatakan hidup di zaman Nabi Nuh. Terus meninggal dunia, ini orang-orang baik, orang-orang soleh. Dibuatlah patung-patungnya. Nah akhirnya jadi sesembahan. Itu awal mula kesyirikan, berasal dari situ. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain yang kita bisa bahas ya. Ya. Nah, ya. Nah, ada yang mengatakan jika gambar atau patung itu dihinakan. Kalau gambar dulu Aisyah kan di kordengnya ada gambar-gambar. Lalu oleh Rasul suruh dicopot. Nah, lalu dijadikan keset, diinjak, itu nggak masalah. Atau gambar orang itu ya, dijadiin karpet. Kan ada tuh yang karpet anti air ya. Kan kadang-kadang ininya gambar orang kan, motifnya. Itu nggak masalah, karena apa? Untuk diduduki, dihinakan. Nah, kalau untuk dihinakan tidak ada masalah. Nah, lalu ada yang mengatakan termasuk menghinakan gambar itu adalah memutus leher dengan badannya. Kan ada tuh majalah-majalah ya, yang penerbitnya itu lembaga Islam. Ketika ada untuk anak SD atau TK ada komik gitu ya,
Nah, ilustrasinya kan tetap gambar orang, cuma dipotong leher dengan badannya. Katanya itu dalam rangka untuk tahkiron, menghinakan. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, tapi tadi kalau membuat patung hanya setengah badan itu menghinakan nggak? Nah, itu pertanyaannya. Atau membuat patung tanpa kepala menghinakan patungnya enggak? Ya mungkin itu bisa ya. Patung tanpa kepala. Masa sih patung manusia kok nggak ada kepalanya? Kan cuma patung gitu. Tapi kalau patung seperti ada lah di Jogja nih ada patung dulu di Jalan Gejayan, Jalan Apandi. Jalan Apandi kan di Ring Road sana. Oh, di Gramedia apa ya? Dekat Gramedia ya. Itu ada kan patung Apandi itu. Tapi hanya setengah badan, dada ke atas. Itu kira-kira dalam rangka untuk menghinakan apa bukan? Tidak. Ya tergantung itunya Pak Anwar. Jadi tidak otomatis ketika hanya setengah badan itu berarti menghinakan. Bisa jadi mungkin dia hanya buat patung setengah badan. Karena kalau seluruh badan ketinggian gitu, rumahnya nggak cukup. Buatnya udah tolong buatin saya patung siapa gitu setengah badan. Untuk dimuliakan. Nah itu intinya Bapak Ibu dan Nyawa sekalian. Di sini dikatakan ya terkait dengan masalah patung ini. Kenapa patung diharamkan? Li'anna hatufsidul adiyan wa tad'u ilal fitnati wasyirki. Karena dia merusak agama, menyeru orang untuk ya terjerumus kepada fitnah dan kesyirikan. Itu. Jadi ini itu sebabnya. Wa yadkhulu fil asnam tamasilu az-zu'ama. Dan masuk dalam kategori asnam itu adalah patung-patung para tokoh. Allati tunsabu fil mayadin wasyawari al-ammah. Yang biasa dipasang di lapangan-lapangan atau di jalan-jalan umum. Tapi hafitnatun wa guluwun yajurru ila asyirki. Semua itu adalah fitnah dan berlebihan bisa mendorong seseorang kepada kesyirikan. Yaitu Pak Anwar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi baik Bapak Ibu. Ya silakan Bu. Manekin itu ya untuk naruh baju ya biasanya. Ada kepalanya juga ya. Tapi kepalanya ada mata, hidung, mulutnya enggak? Atau polosan? Nah, kalau yang ada mungkin itu termasuk nggak boleh. Kalau yang ada. Tapi kalau nggak ada, hanya sekedar berbentuk tubuh manusia, nah, itu tidak termasuk al-asnam ya, tidak termasuk. Jadi itu. Jadi seperti manusia gitu ya. Organ. Kedokteran ya. Ya. Nah, kalau dia mayit bukan muslim itu ada ulama membolehkan. Tapi kalau dia berasal dari jenazah seorang muslim nggak boleh. Itu. Kalau orang muslim tidak boleh diawetkan untuk dijadikan praktek kedokteran gitu ya. Tapi kalau dia bukan orang muslim maka tidak mengapa. Karena orang muslim itu hidup dan matinya dia harus dihormati, dimuliakan. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Kalau boneka boleh, karena dulu Aisyah waktu kecil kan, waktu dinikahin Nabi kan usia 6 tahun. Masih punya boneka-bonekaan itu. Kan usia 6 tahun masih main boneka kan. Nah itu tidak dilarang oleh Nabi SAW. Jadi boneka-bonekaan kayak boneka Barbie barangkali ya. Boneka beruang, boneka kucing dan seterusnya. Untuk mainan anak-anak itu dibolehkan. Berdasarkan hadis tentang Aisyah yang punya boneka dan tidak dilarang oleh Nabi SAW. Nah, ya siap. Souvenir wisuda atau pernikahan.
Ah, baik. Patung suami istri gitu ya. Iya. Itu termasuk patung bukan namanya? Patung juga kan? Nah ini tukang buat patung dulu nggak? Enggak. Nah ini beliau tukang buat souvenir nih ya. Tapi jenengan pernah juga buat gitu souvenir patung? Enggak? Sekarang? Alhamdulillah. Ya. Itu disebut patung juga. Kecil tapi mirip gitu ya. Nah itu termasuk di rumah. Ya. Sebaiknya dihindari, Bu. Sebaiknya dihindari gitu. Jadi itu karena ya khawatirnya itu termasuk patung juga. Kan berbentuk patung itu di sini katakan ya. Jadi patung itu beda dengan alwasan. Kalau alwasan, wasan itu berhala. Dia lebih umum daripada patung. Nah, kalau patung itu di sini katakan sesuatu yang dibuat masnu'an ala syakli suratil basar. Ya. Makana masnu'an ay manhutan ala syakli suratil basar. Sesuatu yang dibentuk, dibuat ala syakli surati al-basar, bentuknya seperti orang, seperti manusia. Nah, itulah patung. Gitu. Au ala ayyi suratin, atau ada bentuknya lah intinya, ada bentuknya. Termasuk bentuk hewan itu masuk patung juga. Berbentuk makhluk hidup lah. Itu termasuk patung. Nah, sementara al-wasan, wasan itu kullu ma ubida min dunillahi min qabrin wa ghairihi. Segala sesuatu yang disembah selain Allah, baik kuburan atau yang lainnya. Fal farqu baina al-asnam wal wasan, perbedaan antara patung dengan berhala itu, kalau patung tadi dia berbentuk tubuh makhluk hidup ya. Sementara wasan bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak berbentuk. Ya, seperti apa tadi kuburan, kan itu wasan, al-wasan, berhala ya. Nah, patung itu bagian dari berhala. Kadang diberhalakan. Itu wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak ada? Ya, 1 2. Monggo, Pak Mas Riano. Jual beli kotoran kambing. Oke, baik. Apa? Misalnya printing 3 dimensi? Foto kita. Oke, baik. Ya, Pak Anwar sekalian. Oke, hewan yang di air keras diawetkan. Ya. Baik, yang pertama apa tadi, Mas Riano? Kotoran kambing diperjualbelikan boleh, Bapak Ibu boleh. Pupuk. Karena kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Tidak najis. Kotoran sapi, kotoran kambing itu boleh diperjualbelikan karena dia tidak najis, gitu. Yang kedua, model printing itu ya, foto orang di print jadi 3 dimensi yang biasa dipasang depan toko-toko gitu ya. Itu termasuk kategori patung apa bukan? Nah, tadi makana masnu'an ay manhutan ala sakli suratil basar. Sesuatu yang dibuat atau dipahat, dibentuk. Proses buatnya kan macam-macam, ada yang dipahat, ada yang jadi printing kalau zaman sekarang. Tapi ala sakli suratil basar. Ala syakl itu berdasarkan bentuk surah al-basar. Bentuk manusia atau bentuk yang lainnya, atau au ala ayyi suratin, yaitu berarti bisa masuk gitu, bisa masuk.
Kalau foto lain. Nah, kalau foto itu menurut keterangan sebagian ulama bagikan cermin. Seperti cermin. Kita bercermin, muncul gambar kita di cermin, itu haram nggak? Nah, kalau boleh atau enggak? Ya boleh. Nanti kalau nggak boleh gimana kita mau bercermin? Nah, foto itu kan ibarat cermin, jadi mau boleh. Cuman untuk dipajang, dipasang, diperjualbelikan, terutama dipajang ya. Kalau diperjualbelikan boleh saja foto, karena dia tadi ibarat cermin. Apalagi untuk kebutuhan dokumen penting ya, para ulama membolehkan. Kalau dipajang, nah itu ada khilaf memajang foto itu ada yang menyamakan dengan memajang gambar makhluk bernyawa seperti lukisan, patung. Nah, ada yang menyamakan. Maka nggak boleh kita memajang foto di dinding rumah kita. Sebaiknya kalau mau nyimpan, simpan saja di album, taruh di lemari. Pas kita rindu, tinggal buka. Gitu. Tapi sebagian nggak, beda hukum foto dengan gambar, dengan lukisan, dengan patung itu lain. Dia tadi seperti cermin. Yaitu. Apa? Ya, kan ada patungnya. Ya sama tadi kan? Oh, ya foto dipajang. Itu gimana? Bahkan di uang itu ada foto juga. Foto presiden, wakil presiden. Iya kan? Ya, yang nggak boleh kan dipajangnya. Kalau dikantongin, didudukin, taruh di belakang kan nggak ada masalah. Kan uang nggak dipajang kita. Apa uang kita taruh sini pajang kan enggak? Kita pasti sembunyikan, taruh di belakang. Nah itu nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu menurut sebagian ulama dipajang. Nah itu ya tadi yang ditanyakan Pak Wikan itu gimana? Kalau berani ya. Tapi tadi ada yang mengatakan itu ibarat cermin, jadi nggak ada masalah. Ya. Kecuali kalau sudah atau berpotensi orang memuja-muji, mengkultuskan. Dia nggak mungkin salah, selalu benar. Bahkan dia sudah memenuhi syarat Nabi ini. Udah mulai dikultuskan, itu nggak boleh tuh. Kalau sudah sampai seperti itu. Ya itu Bu, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Itu ya tadi printing 3 dimensi sebaiknya dihindari saja. Khawatir itu termasuk patung yang dilarang tadi. Nah kemudian Pak Anwar yang terakhir tadi hewan yang diawetkan, apakah itu termasuk patung? Bukan, karena dia tidak dibentuk oleh kita kan. Itu Allah yang menciptakan. Tidak ada masalah kalau hewan yang diawetkan nggak masalah. Palu Kito nggak ada ya. Palu Kito biasanya mengawetkan ini dia hewan itu Palu Kito. Salah satu usaha beliau kan bikin souvenir, tapi isinya itu hewan yang diawetkan. Serangga-serangga, kupu-kupu, bagus. Kalau mau beli bisa kebeli, tapi bukan promosi ini ya. Nah, itu bukan kita yang bentuk, tapi memang Allah kan yang menciptakan lalu mati kemudian diawetkan gitu. Apa? Bau. Baik, membunuh hewan itu apa hukumnya? Ada hewan yang memang dilarang dibunuh. Ada. Apa diantaranya? Al-hudhud, an-namlatu, wan-nahlah. Lebah itu disebutkan dalam hadis. Nabi melarang membunuh semut, lebah, hudhud, burung hudhud. Itu. Terus kodok itu ada seorang tabib datang kepada Nabi bertanya, ya Rasul, apa boleh saya membunuh kodok ini? Lidawa, untuk obat ya Rasulullah. Lah, nggak boleh katanya. Kodok nggak boleh. Maka semua hewan yang haram dibunuh, haram dimakan. Karena kalau ada orang makan hewan yang haram dibunuh, dia pasti membunuh hewan itu. Iya atau tidak? Nah, tadi siang itu saya lihat ada perempuan, entah di Indonesia atau di mana, ada kodok besar-besar 4
di atas piring gitu ya. Kodok ini nyempanya udah direbus gitu ya. Terus ada daun sawinya, ada tomatnya, ada cabenya gitu ya. Terus dimasukin apa itu? Kalau kodok yang masih kecil namanya apa? Cebong. Nah, cebong lalu dimasukin ke mulut kodok yang mangap itu. Habis itu dia bungkus pakai aluminium foil apa daun gitu ya. Terus ditaruh di oven. Wah, habis itu dimakan. Enak sekali kegiatannya dia makan kodok besar-besar itu. Perempuan kayaknya nikmat sekali kalau lihat. Nah, itu haram dimakan kodok itu karena Rasul melarang membunuh kodok. Gitu. Nah, pertanyaannya, lalu kan ada hewan yang disuruh untuk dibunuh kan? Tadi contohnya kan, 5 itu kan. Ada hewan yang dilarang dibunuh. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan hewan-hewan lain yang tidak disebutkan dalam syariat, dalam Al-Quran, dalam hadis? Seperti apa? Kecoa, ubur-ubur. Kalau cecak ada. Cecak itu ada dalam hadis, bunuh. Cecak. Tapi kalau ubur-ubur, kecoa, serangga, itu bagaimana? Nah, nyamuk. Nah, itu nanti kembali kepada apakah ada maldorot atau tidak. Kalau hewan-hewan itu mendatangkan maldorot, bunuh nggak ada masalah. Gitu. Gigit atau membuat jijik kan, itu nggak masalah Pak Saifullah. Dulu antum buat gitu juga, gantungan kunci yang isinya kecoa gitu. Sama kalau kita ya. Ya kan dia serangga, kupu-kupu dia kan. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua ada fotonya, foto keluarga. Kijing. Antum souvenir dalam bentuk kijing. Oh, di nisan pakai ini ya, ke antum ada orang mesen itu. Iya. Memberi nama kuburan termasuk yang dilarang sebenarnya. Memberi nama itu dilarang, ada hadisnya ya. Dilarang. Nah, sebaiknya mungkin tidak menerima pesanan Pak Saiful tolong buatkan ini nama almarhum bapak saya ini mau dipasang di kijing. Aduh maaf saya nggak bisa ya, gitu aja. Karena itu nanti masuk dalam kategori ta'awanu alal ismi wal udwan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Yaitu Pak Saifullah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Cuannya besar uangnya ya. Oh, bikinnya. Tergantung ya. Oke, ya. Godaannya di situ tuh. Godaannya. Ibu, kayu lewat kayu, pakai kayu. Iya Pak, gitu Pak ya. Disuruh buat kayu ada namanya. Papanya tahu apa? Udah nulis namanya juga. Hanya papannya. Tapi jenengan tahu itu papan buat nama. Ya buat ditulisin nama kuburan kan. Nah, itu sebaiknya juga dihindari itu sebaiknya. Oh jenengan nggak mau. Itu berbayar maupun gratis sebaiknya nggak usah. Apalagi gratis kan. Ya. Kalau gitu ambil aja kayunya sendiri itu terserah gitu aja. Nah, karena tadi ta'awanu alal ismi wal udwan itu. Itu. Ya memang kadang-kadang menjalankan hukum syariat berat kadang-kadang. Ya kan? Apalagi mendatangkan uang tadi kan. Nah, itu berat. Tapi insya Allah kalau kita bisa menghindarinya, semua larangan syariat berkah ya usaha yang kita jalankan, insya Allah berkah. Tadi kan man atau Allah
yaj'allahu lahu makhraja. Barang siapa orang yang mentaati Allah wa rasulahu, tentu saja rasulnya, pasti Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari yang lain. Dia nggak dapat di situ, pasti dia akan dapat dari yang lain. Yaitu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Ya, baik, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.